Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, ini permintaan khusus karena hari ini adalah masih hari tasyrik. Kita masih mengingat tentang korban dan haji. Ya Pak ya, kita masih semangat nih cerita tentang korban dan haji. Tadi kita kemarin ketika khutbah kita cerita tentang korban, bahagia kita, gitu kan. Nah, pada pagi hari ini insyaallah kita tambah lagi dikit tentang masalah haji. Cuman proyektornya nggak bisa jalan karena kena petir kemarin. Itulah rezekinya tukang perbaiki. Kalau nggak kena petir nggak ada rezekinya, nggak diperbaiki kan. Jadi kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa yang terjadi itu ada hikmahnya. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak kena ya, apa ya? Kita ngapain pula petir ke sini main-main? Ya Pak ya. Tapi insya Allah ada hikmahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang haji. Sekarang kalau kita lihat ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Zulhijjah. 11 Zulhijjah itu jadi kalau tanggal 11 Zulhijjah itu sekarang berarti sudah siap-siap untuk melontar jumrah Aqabah, Wusta dan Ula. Tiga-tiganya nih. Kalau kemarin tanggal 10 itu hanya melontar satu jumroh. Ya, melontar satu jumroh, yaitu Aqabah saja yang paling besar. Hanya satu tempat sebanyak 7 batu. Tapi tanggal 11, 12, 13 ya kan? 11, 12, 13 3 hari itu melontar ketiga-tiganya. Aqabah, Wusta sama Ula. Masing-masing 7 jadi berapa tuh? 21. 21 kali 3 berapa tuh? 63. 63 nanti di hari tanggal 10 yang pertama cuma Aqabah satu-satunya. Berapa itu? 7. Berarti 70 kita harus sediakan batu yang kita ambil dari Muzdalifah atau Masy'aril Haram. Nah, itu yang kita ambil batu sebanyak 70. Kalau kita ceritakan awal dari kedatangan orang Indonesia, misalnya awal dari kedatangan orang Indonesia apa ya? Mula-mula haji itu kita namanya hajinya tamattu. Hajinya apa namanya? Tamattu. Arti haji tamattu adalah bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Misalnya nih, kita datang tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Tanggal datang yang misalnya yang haji plus misalnya. Haji plus itu kan sebentar. Ada yang cuma 2 minggu, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari. Tapi rata-rata 25 hari. Kita contohkan saja, datang tanggal 1 Zulhijjah, pulang tanggal 15 Zulhijjah. Berarti selesai itu ibadahnya, ya kan? 15 hari aja cukup. Sebenarnya hari haji itu sebenarnya enggak cukup 15 hari. Hanya sekitar 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Itu setelah tanggal 12 sudah bisa nafar sani, nafar awal namanya. Nafar awal sudah bisa pulang tanggal 12 Zulhijjah. Tanggal 13 kalau kepengen agak lama sedikit di Mina, namanya nafar sani atau nafar akhir, melempar sampai selesai pokoknya. Itu sampai tanggal 13. Nanti tanggal 14, 15 sudah bisa pulang. Kita contohkan aja, datang tanggal 1 Zulhijjah, pulang tanggal
15 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah itu pas kita nyampai, yang pertama namanya Haji Tamattu, Pak ya. Haji Tamattu itu langsung kita ambil ihram untuk umroh. Nah, itu yang pertama dulu. Tanggal 1 Zulhijjah kita pakai baju ihram untuk umrah. Nawaitul umrata lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Umrah dulu. Umrah pertama. Atau ada juga niatnya nawaitul umrata lil haji lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan lil haji lillahi ta'ala. Sengaja aku umrah untuk haji karena Allah ta'ala. Tanggal 1 umrah. Umrah itu kan gampang sekali, Pak. Umrah itu hanya rukunnya berapa? Pertama ihram atau niat. Sekalian pakai baju ihram. Kemudian yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Dah dapat, dah bisa Bapak berangkat. Mungkin berangkat sama saya, Pak, tanggal 12 November, Pak. Ayo. Saya insya Allah berangkat tanggal 12 November. Iya kan Pak Ji, ya Pak Ji? Iya Pak, berangkat sama saya tanggal 12 November. Siapa yang mau? Hotelnya bintang 5. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada umur, ada kesempatan, insya Allah berangkat. Kalau ada yang mau berangkat, daftar sama saya. Promosi sekali itulah gara-gara Pak Jiman nih. Promosinya lah baik. Apa tadi Pak? Kan lupa saya ada promosi ini, hilang akal saya. Apa tadi? Tanggal 12 November. Oh bukan, diulangnya lagi. Itu Pak, tanggal 12 November itu enak betul musimnya itu. Karena musim semi itu. Kemudian cuacanya sekitar derajat Celcius 20 derajat Celcius, itu terasa AC kita ini. Jadi enak itu musim itu. Apalagi hotelnya bintang 5. Wah, enggak jauh tuh. Turun langsung dapat. Ayolah berangkat mas saya Pak. Ketiduran gimana? Oh ya, hotel dekat itu kesenangan ya, makan enak itu ya. Makan enak, habis itu apa? Ketiduran kerjanya. Enggak lah, ada saya nanti saya gedor-gedor pintu tuh. Ayo, semangat. Ya Pak ya, berangkat sama saya Pak ya. Iya gitu. Iyain aja dulu ya gitu. Ini kalau udah berangkat semua ini kan satu bis nih. Lumayan. Ya kan? Itu pengganti jalan-jalan kita ke Solo. Tak jadi jalan ke Solo, kita ke Mekah jalan-jalan, ya Pak ya. Itu caranya. Nyambung aja. Baik. Apa tadi? Udahlah begitu aja lah. Tanggal 1 apa tadi? 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah itu yang tertib itu sebenarnya yang ke-6 itu cuman artinya mengikat dari 1 harus berawal dari 1, 2, 3, 4. Tidak boleh bertukar-tukar. Harus dimulai dengan niat untuk umroh, untuk haji. Itu dulu yang pertama ya Pak ya. Nah, itu kan mudah sekali itu. Itu pakai baju tidak lama, ya kan? Ya kalau pakai baju kita misalnya, ya kan pakai baju tidak lama, walaupun pakai bajunya di atas pesawat, ya kan? Ya kan? Karena mikotnya di Juhfah, ya, daerah atas itu. Yalam, daerah mana? Yalam di atas pesawat itu 1 jam sebelum mendarat di Jeddah itu kan. Nah, itu ada juga yang mikotnya di Jeddah karena perbedaan pendapat ulama. Kenapa itu? Karena mikot itu yang terdekat. Misalnya mikot untuk orang luar itu yang paling dekat itu jaraknya 65 kilo. Namanya Qarnul Manazil. Apa namanya Pak? Qarnul Manazil itu bagi orang yang pergi ke Taif keluar arah Taif, arah Najd itu arah ke Riyadh ke sono, enggak salah saya. Itu tuh di Qarnul Manazil jaraknya 65 kilo. Beda pendapat ulama. Sementara Jeddah itu sudah 110 kilo. Jadi kata pendapat ulama di sini juga boleh dijadikan mikot di Jeddah ini. Walaupun dulu pada masa Nabi belum ada mikot di
Jeddah. Tapi hampir kesepakatan ulama boleh. Jadi ada dua yang ingin mengambil mikot. Ada yang kepengen mengambil di mana Pak? Di Yalamlam. Ada yang mengambilnya pas setelah turun di Jeddah saja, ya kan? Ya begitu. Pokoknya taruhlah Bapak udah ngambil mikot di mana? Di atas pesawat sejam sebelum turun atau landing. Habis itu dapat mikot. Selesai itu langsung ke hotel, istirahat sebentar, kemudian diajak untuk tawaf. Kemudian berikutnya diajak untuk sa'i. Kemudian selesai itu langsung ta'allul. Tawaf paling 1,5 jam, sa'i paling setengah jam. Kemudian kalau ramai sedikit sejam. Kemudian setelah itu tahallul paling 1 detik. Tik, selesai putus. Selesai masalah. Berarti hanya sekitar 2 jam selesai semua prosesi umroh. Kalau kita sudah umroh, ya kan? Kita sudah umroh, habis itu kita buka baju umroh. Kita buka baju ihram. Habis itu kita bersenang-senang. Maksudnya boleh pakai baju biasa. Boleh pakai baju biasa. Nanti kita mulai hajinya pakai baju ihram lagi. Kapan? Ketika tanggal 8 Zulhijjah. Kalau ingin mengambil namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah namanya. Hari Tarwiyah itu dimaksud tanggal 8 Zulhijjah. Ngapain tanggal 8 Zulhijjah? Gitu Pak ya. Ngapain tanggal 8 Zulhijjah? Berarti dari tanggal 2 Zulhijjah sampai tanggal 7 ngapain Pak? Ya sholat aja ke masjid. Bapak tidur lagi, ya Allah. Tidur aja bukannya. Itu sholat ke masjid, banyak zikir, sholat ke masjid, bolak-balik ke gitu aja Pak. Karena pahala sholat di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali lipat ketimbang sholat di tempat yang lain. Bapak punya uang 100.000, punya nggak Pak? Tuh mantap. Sendiri aja yang punya, yang lain nggak punya. Ya Allah, yang punya di rumah ada Pak. Lihat 100.000 tuh taruh 100.000. Segitulah pahalanya orang yang 1 kali sholat di Masjidil Haram Ka'bah tuh. 100.000 kali itu Pak. Berapa lama Bapak kira-kira sholat di Baitul Jabar Rahmah ini Pak? 100.000 kali berapa Pak lama? Berapa tahun Bapak butuh? Salat subuh 100.000 kali berapa lamanya Pak? 300 tahun. Cepat aja lah menghitung. Saya udah ngitung di rumah. Sekitar itulah 300.000 tahun. Ada usia kita 300.000 tahun. Itu sekali sholat tuh Pak. Sekali sholat. Sekali. Berapa kali Pak? Sekali sholat subuh sama sholat selama 300.000 tahun. 300.000 tahun Pak. 300 bukan 300 tahun. 300 tahun ada umur Bapak 300 tahun? Gak ada. Paling tahan 60, 70, 80 mati. Meninggal dunia maksudnya Pak. Kan 80 itu udah melampaui umur kita itu Pak. Melampaui dari umur kita. Sekali aja sholat di situ. Sementara Bapak sholat di situ berapa kali itu? Kok sekali? Banyak lah, jangan sekali. Banyak kalau berapa hari Pak di situ? Tadi 15 hari Bapak di situ tadi kan? Kalau 15 hari berarti 15 kali. 15 itu haji plus itu, haji plus. Kalau haji biasa 40 hari. 15 kali aja. Janganlah kita sama kita aja 10 aja lah daripada pusing kita hitung. Bapak 10 hari aja di situ. Dari tanggal 5 Zulhijjah sampai 15 Zulhijjah. Jangan 10 lagi Pak. 10 hari aja. 10 hari aja Pak di situ ada berapa tuh? 300 tambah 10 3.000 lah tuh. Ya kan banyak pokoknya 3.000. 3.000 tuh Pak melebihi umur orang dahulu itu. Dah hebat Bapak tuh. Ya, Bapak ya. Jadi Pak begitu. Tanggal 8, nama tanggal apa Pak? Tanggal 8 apa? Tanggal 8 Zulhijjah Bapak pakai ihram lagi. Kalau saya dulu pas ketika haji tahun 2004 itu hajinya masih haji apa itu? Haji koboi. Kalau orang saya masa saya dulu disebut haji gelandangan. Memang gelandangan aja. Pokoknya tidurnya di WC. WC favorit tidur adalah WC yang dekat Marwah. Itu favorit banget tidur tuh. WC-nya kan gede-gede situ Pak. Beda dengan WC kita basah semua. Itu situ banyak yang kering. Tidur di situ Pak. Itu ketika jadi mahasiswa itu Pak. Sedih hidup saya dulu. Sedih. Haji gelandangan namanya. Enggak ada itu tempat tinggal tapi dikasih sama teman-teman Temus.
termasuk tenaga musiman haji untuk teman-teman serikasinya satu kamar hanya untuk meletakkan barang. Kita jumlahnya yang haji apa Pak? Haji koboi gelandangan itu 80 orang dikasih satu kamar 4 kali 4 kira muat nggak tuh Pak? Mana ada muat, ada tempat barang aja. Disewanya rumah di atas bukit, entah ada bukit di atas. So, gini yang paling tinggi bukit tuh. Nah, ini masih ingat saya tuh. Makanya kalau malas bolak-balik ke Masjidil Haram, Pak tidur aja di mana Pak? WC itu malam tidur di WC. Tapi WC-nya hangat Pak, bukan dingin, hangat. Janganlah cerita penderitaan saya sedih pula Pak nanti. Nah, sekarang kan udah bahagia hidup saya, enggak seperti dulu. Nah, itu haji dulu, ketika itu haji di Mesir, kapan saja kita mau berangkat haji bisa, tahun itu juga. Tapi sekarang sudah itu juga, sudah apa? Antri panjang juga, enggak salah Mesir itu. Nah, habis itu Pak, tanggal 8 kita hari apa namanya? Hari tarwiyah. Mulai lagi niatnya. Nawaitul apa tuh? Haji. Apa tuh? Apa baca? Nawaitul saum, bukan nawaitul saum, apa namanya? Nawaitul haji lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Sengaja aku berniat untuk haji. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Itu tanggal 8. Hari tanggal 8 itu Pak, mulai subuh tuh Pak. Mulai apa Pak? Subuh. Subuh itu saya jalan kaki tuh Pak. Jalan kaki dari mana? Dari Ka'bah, dari hotel itu. Hotel pula, padahal kita kamar cuma itu ya. Dari hotel itu kita jalan kaki mengarah ke mana? Ke Mina. Kemana kita arahkan? Mina. Dari jalan kaki dari hotel Ka'bah itu, dari Mekah itu ke Mina itu 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Nah, dia lewat lewat Ajiziyah tuh, lewat tuh. Tuh terus tuh tahu saya jalannya tuh. Tuh jalan di situ kan. Kita ngikutin orang aja. Kemana nih kata orang? Situ aja kita jalan-jalan. Kok di Padang Masyar nggak tahu arah. Saya awal-awal tuh nggak tahu arah. Kemana kita dibawa orang nih gitu ya kan? Pokoknya jalan aja, jalan kaki. Jalan kaki Pak, 4 jam sampai di Mina. Sampai di Mina sekitar jam 11 siang. Pas jam 11 siang tunggu sebentar azan zuhur. Habis itu bermalam di Mina. Itu tanggal 8 itu. Bermalam di Mina. Malam di Mina sholat zuhur 2 rakaat. Dia enggak kasar, sholat zuhur 2 rakaat. Di kasar saja tapi tidak jamak. Sholat zuhur 2 rakaat. Itu mulai tarwiyah itu artinya kan mengenang diri aja, menghisap diri, mulai menghisap diri. Siapa saya sebenarnya? Untuk apa saya hidup? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang patut saya sembah? Zuhur 2 rakaat. Yang kalau yang benar haji benar-benar itu Pak ya, kau ngambil sunnah semuanya. Habis itu asar salat 2 rakaat. Habis itu maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat juga. Nah, habis itu Pak, selesai subuh berarti sudah tanggal 9. Nah, tanggal 9 baru jalan kaki lagi. Kemana jalan kakinya? Ke Arafah. Jalan kaki ke Arafah lagi. Dari Mina kemana? Ke Arafah. Itu sekitar 8 kilo. Berapa kilo Pak? 8 kilo jalan kaki. Sampailah kita di Arafah. Kalau saya mengambil dulu tuh yang paling enak karena nggak punya tenda, Masjid Masy'aril Haram namanya. Masjid apa Pak? Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram itu Pak, bagian depannya, bagian depan ke sini itu tidak masuk Arafah. Tapi bagian belakang yang agak ini Pak, yang enggak betah, yang ditutup kayak untuk perempuan ini Pak. Bagian belakang itu masuk Arafah. Saya duduk paling belakang tuh, melihat orang khutbah. Itu cerdik saya Pak. Itu ada AC-nya, itu serius Pak. Sebab masjid itu terbagi dua Pak, bagi 2 Pak. Ke depannya enggak masuk Arafah, tapi ke belakang masuk Arafah. Saya duduk paling belakang, lihat. Gimana Pak? 3 laga. Oh gitu ya. Iya, mau balik ke sini enggak masuk Arafah di sana. Cuman kan ke Arafah itu dia boleh, pokoknya orang sehat-sehat orang sesakit-sakit orang wajib ke Arafah walaupun hanya sekedar lewat. Nah boleh Pak. Sementara kalau Bapak pun maju ke depan nggak ada masalah sih sebenarnya. Habis itu kalau yang paling penting Bapak harus sampai ke belakang. Di situ. Dari sebenarnya wukuf di Arafah itu mulai dari kapan? Itu rukun haji udah mulai yang kedua tuh Pak.
Yang pertama tadi rukun hajinya apa tadi? Tanggal 8 itu niat atau ihram dengan pakai baju ihram. Niat udah dapat satu. Ya, kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Sebenarnya wukuf di Arafah itu dari apa, Pak? Dari zuhur sampai maghrib saja. Dari zuhur sampai maghrib. Disitulah hadis Nabi banyak sekali, Pak. Al-hajjul Arafah. Haji itu Bapak Arafah. Kata Nabi, haji itu adalah Arafah. Pokoknya kalau yang tidak bisa wukuf di Arafah berarti bukan haji. Arafah itu ngapain, Pak? Arafah itu cuman ingin mengenal diri. Sesuai dengan bahasanya Arafah. Apa artinya, Pak? Mengenal diri. Arafah ya'rifu arifatan. Kalau orangnya yang arif, bijak sana, itu harus mengenal diri. Di situ itu soalnya sholat zuhur start itu. Sholat zuhur 2 rakaat dikasar dengan sholat asar. Dikasar dengan sholat asar berarti selesai sholat asar sudah. Ngapain lagi, Pak? Kalau ada yang khutbah, boleh khutbah, ya kan? Ceramah seperti ceramah itu boleh, ya kan? Kalau nggak ada khutbah, nggak apa-apa, langsung baca. Bapak ngapain? Itu bermunajat kepada Allah, berdoa. Makanya kata Nabi SAW, hari Arafah adalah hari di mana orang banyak lepas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu hari Arafah itu, Pak. Hari Arafah itu mungkin dari 3 juta orang lebih itu, Pak. Hampir semuanya mungkin masuk surga. Itulah hebat pula, Pak. Hampir semua itu masuk surga, bisa dijamin. Kalau hajinya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tuh hari Arafah itu, Pak. Arafah itu kita berdoa jadi situ, berdoa jadi situ, berdoa. Nah, selesai di hari Arafah tanggal berapa tuh, Pak? Tanggal berapa hari Arafah? Ulang lagi. Tanggal 9 sampai maghrib. Nah, maghrib itu sebenarnya kalau dihitungan Hijriah itu sudah masuk tanggal 10 itu kan. Nah, hari maghrib itu Bapak keluar. Harus azan dulu orang. Allahu Akbar, baru harus keluar dari Arafah. Keluar dari Arafah. Saya jalan kaki lagi tuh. Itu jalan kaki itu, ya, saya tahu betul tuh. Jalan kaki. Saya jalan kaki menuju mana? Muzdalifah. Jadi sebenarnya Arafah itu di ujung. Ini misalnya Mina. Ini tengah-tengah Muzdalifah. Ujung Arafah. Di sini Mekah. Jadi Mekah, habis itu Mina, habis itu Muzdalifah, habis itu Arafah. Berarti kalau kita dari Mina tanggal 8 menuju Arafah itu berarti lewatin dulu, lewat aja. Tapi pas ketika kita tanggal 10 Zulhijjah itu maghrib, kita baliknya kemana? Ke Muzdalifah, balik ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Maksudnya kalau jalan kaki 4 kilo itu, Pak. Jalan kaki berapa kilo? 4 kilo. Sampai di situ misalnya jalan kaki maghrib sampai jam 10 malam. Sunnahnya kita harus lewat menginap di situ sekitar 2 jam atau 3 jam. Pokoknya jam 12 malam lewat 1 menit Bapak udah boleh keluar. Pokoknya sudah sampai tengah malam Bapak boleh keluar. Dari semenjak tengah malam itulah, ya kan? Bapak menuju mana? Dari jam misalnya 1 malam Bapak menuju mana? Mina. Mina itu Bapak sudah boleh melempar. Katakan tanggal 10 itu kan? Tanggal 10 itu maghrib itu sebenarnya udah boleh melempar. Tapi karena Bapak masih di mana? Masih di mana nih, Pak? Masih Muzdalifah, beli sebentar. Kemudian Bapak nanti sekitar jam 1 misalnya pergi ke Mina kan 4 kilo juga. Sampailah Bapak jam 5 subuh. Salat subuh dulu, jangan lupa salat subuh. Habis salat subuh langsung melempar jumroh. Jumroh apa Pak lempar? Aqabah. Hanya satu jumroh. Di mana letaknya? Di Mina. Tapi di tanggal 10 Zulhijjah, karena orang terkonsentrasi satu tiang itu atau satu tonggak itu, maka orang sangat apa, Pak? Kredit. Kenapa? Karena hanya satu tiang itu. Tapi kalau hari 11, 12, 13 itu orang terkonsentrasi kepada 3, jadi terpecah kan? Nah, sepertiga di sini, sepertiga di sini, 3 di sini. Tapi sekarang pas tanggal 10 itu, Pak, itu paling kredit. Itu kadang-kadang harus penjagaannya harus ekstra itu.
Karena orang terkonsentrasi 100% kemana Pak? Ke satu tempat itu. Desakannya luar biasa. Di situ banyak terjadi tragedi. Di tahun 2004 itu banyak yang meninggal Pak. Sekitar 300 orang lebih meninggal. Apa penyebab? Orang di atas kan dia juga bertingkat ketika itu. Masih ada bertingkat. Orang yang di atas mau turun ke bawah. Orang yang di bawah tertahan. Gara-gara apa? Orang mempunyai tenda-tenda kecil. Jadi orang-orang yang tidak punya tenda besar, kayak saya haji gelandangan kan, saya beli tenda, habis apa? Tidurnya di mana Pak? Biar dekat. Iya, dekat-dekat Jamarat itu, di bawah itu. Dibuat tenda-tenda di situ. Buat Bapak tenda-tenda kecil. Pasti buat tenda-tenda kecil, orang mau turun di bawah. Sementara orang di bawah belum habis. Kan dikasih lorong-lorong jalan gitu kan? Lorong-lorong gitu kan? Orang kan padat. Akhirnya yang di atas sudah mendesak. Orang mendesak begini kayak air bah tuh. Di bawah tertahan. Oh, sudah tertahan, tak bisa lagi Pak. Jatuh satu. Habis jatuh satu panik. Habis panik jatuh-jatuhan. Habis jatuh-jatuhan injak-injakan. Habis injakan mati, meninggal dunia. Habis 300 Pak meninggal Pak. 300 meninggal. Itu kejadian jam 8 pagi itu Pak. Orang yang kan dia tinggalnya di itu kan, yang punya tenda-tenda kecil itu. Dia tinggal di situ. Itulah yang banyak meninggal Pak. Diinjak-injak sama orang. Ternyata diinjak orang tuh mati juga gitu Pak. Meninggal dulu. Diinjak meninggal Pak. Habis itu semenjak itu tidak dibolehkan lagi orang menginap di dekat-dekat situ atau bikin-bikin tenda. Boleh lagi setelah itu. Semenjak itulah aman, agak aman. Tapi 2004 itu saya tahu itu, melihat apa Pak orang bergelimpangan tuh. Kata saya, untung saya nggak buat tenda di situ. Untung saya tidak punya tenda. Akhirnya gelandangan aja kemana-mana. Setiap tenda-tenda jemaah haji Indonesia itu saya datangi, Bu, Pak, sini mahasiswa ya? Iya. Ini mie goreng. Makanlah. Itu senang saya tuh Pak. Pokoknya mampir aja ke tenda-tenda orang Indonesia itu. Kata dia, ini apel satu. Di situ berlimpah makanan ketika itu. Jadi gelandangan. Ya Allah. Habis itu Pak, tanggal 10 itu konsentrasinya benar Pak. Bapak ingat nih, hikmahnya kita baca Pak. Pak, kalau pas melempar jumroh itu apa yang dibaca sama orang? Ayolah, ketika melempar itu Bismillahi Allahu Akbar. Sama nggak kira-kira dengan Bapak ketika mau menyembelih? Apa yang Pak ucapkan? Sama enggak? Disama-samain sama Allah Pak bacaannya. Bismillahi Allahu Akbar. Selesai orang melempar jumroh, dia menghadap ke kiblat. Sunnahnya begitu. Menghadap ke mana Pak? Kiblat. Ketika dia menghadap ke kiblat, apa yang dia baca? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sama enggak yang Bapak baca ketika Bapak selesai menyembelih? Selesai menyembelih, sunnahnya Bapak menghadap ke kiblat, baca doa itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Aku ini orang yang hanif, lurus dan muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang musyrik. Inna salati, salatku, puasa, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mayaya, korbanku, wa ma hidup dan matiku karena Allah Ta'ala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagimu dan aku termasuk orang-orang Islam. Itu kita baca Pak. Sama enggak Pak? Sama. Disama-samain. Makanya Pak, yang tidak sanggup haji maka berkorbanlah. Karena disamain sama Allah Pak bacaannya. Samain Pak. Samain bacaannya Pak. Tidak ada dibedain, samain. Saya lempar. Kalau di jumrah itu Pak, lempar jumrah itu, apa hikmahnya kita melempar jumrah? Apa yang kita lempar itu setan Pak? Dulu ya, pada masa Nabi Ibrahim, setanlah yang dilempar di situ, gitu kan? Tapi sekarang mungkin nggak di situ ada setan Pak?
Dah larilah dia. Ngapain dia di situ? Apa kata dia, ngapain sih di sini, kena lempar terus, kata dia. Lari dia itu. Udah nggak di situ dia lagi tuh, setan tuh. Setan itu ada dalam diri kita masing-masing. Nafsu maksudnya. Nafsu ada dalam diri kita masing-masing. Nafsu setan. Itulah yang kita buang. Yang kita buang bukan kita lempar. Beda Pak. Memang bahasanya lempar Pak. Tapi maksudnya apa? Kita buang. Kalau kan ada juga orang yang melempar jumroh itu kesetanan, sampai sandalnya diambil. Setan kau, kata dia. Dia tuh setan, yang dapat sandal dia pulang ke dia. Ya kan? Itu maksudnya bukan melempar setan, walaupun bahasanya melempar setan dulu pada masa Nabi Ibrahim. Tapi sekarang artinya membuang nafsu. Bismillah ya Allahu Akbar. Seluruh nafsu saya yang busuk hati saya buang ya Allah. Seluruh nafsu saya yang kikir aja buang ya Allah. Seluruh nafsu saya yang pemarah, yang sakit hati, saya buang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuang seluruh apa Pak? Nafsu. Nafsu setan yang ada dalam diri. Itu maksudnya Pak. Ketika kita menyembelih, sunnahnya kita menyembelih ini kan sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita sembelih maksudnya itu Pak? Yang kita sembelih apa? Nafsu kesetanan, nafsu kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ya Allah, dengan aku sembelih binatang ini, maka hilang pula lah nafsu kebinatangannya dalam diri. Nafsu tak pernah puas, nafsu suka menanduk. Binatang suka menanduk Pak ya? Tanduk orang. Wah, tanduk orang kan. Nafsu suka menanduk, nafsu kawin sembarangan. Itu bahasa. Iya Pak ya. Iya, nafsu kawin sembarangan itu Pak. Iya itu. Dihilangkan nafsu. Habis apa lagi Pak? Sebutlah nafsu binatang itu. Pak sembelih itu. Dengan tersembelihnya ini berarti begitu Pak. Pak, hikmahnya begitu. Serius. Kalau betul kita mengamalkan itu, Pak, Allah yang angkat seluruh apa? Yang jelek-jelek dalam diri kita. Kalau betul kita mengamalkan itu, hikmahnya Pak, begitu. Jadi Pak, sama seperti zakat ya. Seperti apa Pak? Zakat. Kalau zakat itu kan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Sesungguhnya zakat itu membersihkan jiwanya. Kalau seandainya betul kita melakukan zakat itu Pak, Allah yang akan bersihkan jiwa kita dari sifat kekikiran dan segala macam itu. Kalau benar kita berzakat. Jadi hikmahnya gitu Pak, gitu. Kalau betul lah kita ibadah korban itu betul dengan ikhlas, maka Allah hilangkan sifat kebinatangan dalam diri. Kalau betul lah kita ketika kita haji, maka Allah hilangkan sifat-sifat kesetanan ketika kita melempar jumroh. Itu Pak. Selesai Bapak melempar jumroh. Itu yang dan situ tuh selesai jumroh pertama itu Bapak sudah boleh apa namanya Pak? Membuka baju ihram. Hanya membuka baju ihram yang dibolehkan, yang lain belum boleh. Apa tuh yang lain Pak? Berhubungan. Mana pula bisa berhubungan di situ, orang pakai tenda 200 orang. Macam-macam aja Bapak nih. Dengan suami istri, maksudnya dengan suami istri gitu kan. Apalagi dengan istri orang lain itu lebih masalah itu zina. Enggak boleh. Dengan istri aja enggak boleh. Gitu kan? Berhubungan. Habis apa masih enggak boleh apa Pak? Apa itu ya, menikahkan itu tidak boleh berburu. Tapi kalau potong kuku, potong rambut udah boleh. Jadi pas ketika Bapak lempar jumroh pertama itu, Bapak sebenarnya sudah boleh tahallul awal namanya. Tahu lah Bapak? Udah potong rambut Bapak itu, semua potong kuku segala macam, bulu-bulu tidak perlu Pak jaga lagi, tidak perlu dijaga lagi. Berarti menjaga itu cuma sebentar Pak, dari tanggal 8 hari Tarwiyah kalau Pak ambil sunatnya sampai tanggal 10 pagi, sekitar jam 6 itu Bapak dah lepas itu. Kan dah lama itu, cuman pakai dua ihramnya berapa hari? 2 hari aja kan. Nah, habis itu Bapak lepas kain ihram. Habis itu Bapak ngapain? Duduk di Mina. Ngapain di Mina Pak? Mina itu artinya Bapak. Mina itu artinya di situ Bapak minta lagi ke Allah apa cita-cita Bapak atau keinginan Bapak minta di Mina itu. Selesai di Mina nanti berarti tanggal 11
setengah 11 maghribnya itu udah boleh pula Bapak melempar sebenarnya. Maghribnya udah boleh kan, sudah masuk tanggal berapa Pak? 11 itu. Maghrib itu udah boleh Pak melempar itu. Tapi lemparnya berapa batu? 7 kan? 7 batu, 3 tempat Aqabah, apa tuh? Wusta sama Ula. Habis itu hari 11. Nanti maghrib besoknya hari, sebenarnya udah bisa itu, dari maghrib itu udah bisa. Ya Pak, apa Pak? Oh, tanggal 10 enggak wajib. Kalau seandainya Bapak langsung tawaf, saya pernah coba Pak. Saya kira di tanggal 10 itu bisa tawaf sama, saya pergi Pak. Tapi syaratnya maghrib Bapak harus masuk lagi kemana? Ke Mina. Jadi kan Bapak tadi jam 6 melempar kan? Lempar jumrah, ya kan? Langsung saya pergi kemana Pak? Ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf sa'i langsung sekali itu. Oh Pak, padatnya Pak minta ampun. Saya kira itu lengang Pak, tapi padat Pak. Ternyata padat Pak, banyak juga orang yang punya persepsi seperti itu. Dia langsung tawaf sama sa'i Pak. Oh Pak, saya masuk ke Mekah itu jam 8 Pak. Pulang-pulang dah hampir maghrib Pak. Itu udah kengos-ngos saja. Sebab kalau lewat maghrib saya baru sampai, saya harus bayar dam. Wah itu pula Pak. Tapi jemaah Indonesia tidak pernah diajak tuh Pak. Jemaah Indonesia tidak ada itu, tidak ada orang yang mau ngambil resiko Pak. Apa sebab? Kalau seandainya mereka lewat maghrib, bayar dam semua. Itu Pak. Dan keamanan juga Pak. Terlalu apa? Jadi akhirnya apa Pak? Orang jemaah haji nggak mengambil tawaf ifadah dulu. Mereka ngapain Pak? Diam aja di mana Pak? Mina. Banyak doa aja. Mina itu ini Pak, cita-cita. Tanggal 11 mereka melempar jumrah 3 buah. Tanggal 12 3 buah. Itu udah boleh, kalau tanggal 12 itu boleh, namanya nafar awal. Udah boleh balik ke Mekah itu kan, nafar awal. Tapi saya enggak Pak, karena haji ini kan, ayolah malah main aja sampai nafar sani, jadi itu aja. Nafar sani itu memang tinggal sekitar separuh orang habis sih. Orang separuhnya sudah berangkat ke mana? Ke Mekah. Separuh lagi masih sisa di Mina. Yang ngambil sunnahnya itu Pak sampai nafar sani, sampai tanggal 13. Setelah tanggal 13 baru apa Pak? Habis itu baru apa? Kalau langsung pula Bapak di tanggal 13 itu tawaf ifadah. Saya pernah coba juga itu Pak. Saya pernah coba juga. Apa yang saya cobakan? Saya masuk jam 8 habis Isya. Selesai tawaf subuh. Berdiri Pak. Di tawaf itu berdiri Pak begini. Berdiri, nggak bisa ngapain begini. Itu jalan dikit-dikit. Nggak bisa ngapain. Habis pusing pula saya doa apa lagi nih Allah. Bayangkan sama Pak, tawaf hampir 8 jam lebih. Berdiri. Kalau kita keluar pun tidak ada tempat untuk duduk, karena saya sudah masuk kemana Pak? Ke pelataran Ka'bah. Kalau di atas mungkin duduk lah capek gitu kan. Tapi karena sudah masuk ke pelataran itu, tempat duduk kalau kita keluar sayang-sayang rasanya. Udahlah tahan aja berdiri Pak 8. Sudah pernah saya coba tuh. Tanggal berapa Pak? 13 Zulhijjah itu. Kalau ingin amannya Pak, tunggulah agak 2 hari. Tanggal 15 baru tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf untuk haji dan untuk hajinya Pak. Itu yang paling penting tawafnya. Jadi kalau rukun tadi apa? Ihram tanggal 8, wukuf tanggal 9. Kalau melempar jumrah itu wajib namanya Pak. Wajib. Kemudian rukunnya lagi apa? Tawaf ifadah. Tawaf sekaligus sa'i. Di tawaf itu nanti hikmahnya banyak itu Pak. Apa hikmahnya Pak? Di tawaf. Tawaf itu pas ketika kita tawaf, pertama kita mula dari mana Pak? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kata Nabi Muhammad itu adalah batu dari surga. Awalnya itu putih, kemudian karena dosa menjadi hitam. Jadi pada hitam. Siapa yang menyentuhnya berarti seperti bersalaman dengan Allah. Sama dengan bersalaman dengan Allah. Pak kira-kira kalau bersalaman sama Allah gimana Pak? Salaman tangan. Walaupun itu bukan tangan Allah Pak, tapi umpama kata Nabi ibarat tangan Allah. Kalau Bapak salaman kira-kira gimana Pak? Apalagi Bapak cium tangan Allah tuh.
muah, muah. Kira-kira gimana Pak? Allah sayang nggak Pak? Oh, maka kata Nabi SAW, setiap orang yang menyentuhnya atau menciumnya maka dosanya akan tarik, dihapuskan walaupun itu adalah batu Pak, tapi itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Percaya nggak Bapak dengan perkataan Nabi? Ya, dihapuskan segala dosa itu Pak, ditarik segala penyakit hati ditarik kalau memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi syaratnya ikhlas karena Allah Ta'ala itu Pak, ditarik. Nah itu kata siapa Pak? Kata Nabi Muhammad SAW. Itu ibarat tangan Allah Pak, cium tuh tangan Allah. Setelah itu Pak, kalau dulu saya alhamdulillah ketika haji itu Pak, datang sebelum orang datang, pulang setelah orang pulang. Itu enak tuh Pak. Dulu awal datang Pak, wah itu setiap kali putaran cium, sekali putaran cium, Kemudian jaraknya jalan-jalan cuma 10 orang atau 15 orang antrinya. Antri betul, nggak berdesakan, memang betul-betul antri. 15 orang, berapa lama? 15, selesai. Setiap kali putaran Pak, setiap kali putaran, gitu terus Pak. Cium terus. Kemudian kalau pulang juga begitu, udah selesai orang pulang semua, lagi. Itu lagi. Itu dulu Pak, dulu. Tapi sekarang Pak, mau maaf ini, sekarang Pak, udah pulang orang, dah mulai tanggal 15 Zulhijjah, berapa? 15 Zulhijjah. Jemaah umrah sudah datang. Itu pula pusingnya kita. Kan dulu Pak, itu ada apa tuh Pak? Ada jeda tanggal 15 Zulhijjah sampai tanggal 30 Zulhijjah, 1 Muharram baru jemaah umrah masuk. Jadi ada jeda berapa Pak? 15 hari itu Pak. Ada jeda 15 hari itu orang udah pulang kan? Ada jeda. Sekarang Pak, tanggal 15 Zulhijjah jemaah umrah udah diizinkan masuk, udah bercampur lah dengan jemaah haji. Itu sekarang Pak. Itu sekarang tuh Pak, yang saya tahu gitu. Jadi kapan sepinya nih kata saya kan? Enggak sepi-sepi ternyata sekarang Pak. Kalau dulu Pak 2004 tuh ada pernah sepi Pak. Yang tawaf itu paling sekitar 100 orang, 200 orang gitu ya. Itu pas ketika selesai, enak betul Pak. Mah aja kita terus. Itu dulu tuh Pak. Sekarang berjuang kita untuk apa Pak? Cium Hajar Aswad. Saya cium Hajar Aswad itu mulai pertama. Bismillahi Allahu Akbar. Dimulai lagi dengan kata itu Pak. Dengan nama Allah Engkau Maha Besar. Jadi Bapak datang ke situ, kemudian baik punya uang maupun tidak punya uang, baik dalam keadaan senang maupun dengan membawa dosa. Hanya satu kata, apa itu Pak? Bismillahi Allahu Akbar. Udah dibukanya Pak. Pak, apalagi Pak cerita saya tadi? Tawaf. Pak, tawaf itu kan nanti Bapak nanti ketemu dengan apa Pak? Dengan makam Ibrahim. Wattakhadhu mim maqam Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim itu tempat sholat. Tempat sholat makam Ibrahim itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Sebenarnya dari setiap tawaf itu, mulai tawaf itu doa Bapak sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Bapak berdiri di makam Ibrahim pun doa Bapak lebih didengar. Makam Ibrahim nanti lewat kemana Pak? Hijir Ismail. Hijir Ismail itu kata Nabi SAW, Hijir Ismail itu adalah dalam Ka'bah. Hijir Ismail kan. Tapi Bapak nggak boleh sholat dulu di situ, selesaiin dulu tawaf. Selesai 7 kali tawaf, habis itu apa? Baru Bapak sholat di makam Ibrahim. Kemudian setelah itu apa? Hijir Ismail. Hijir Ismail itu kalau Bapak sempat sholat di situ, apa kata Nabi? Sama sholat di dalam Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah Pak, berarti sudah masuk ke rumah Allah. Kalau sudah masuk ke rumah Allah, kira-kira Bapak kalau minta didengar nggak Pak? Oh, lebih didengar lagi, karena udah masuk dalam rumah. Kalau tadi itu hanya di luar-luar rumah aja Pak, mutar-mutar. Sekali putaran Pak, maksudnya mutar-mutar itu seperti Bapak mengelilingi orang tua Bapak minta sesuatu, ya kan? Kemudian Bapak apa? Merengek-rengek, apa kalau bahasa Indonesianya Bapak? Ngeyel, bukan ngeyel itu bahasa negara. Merengek-rengek, kasihlah, belikanlah sepeda mah. Bapak putar-putarin itu mak Bapak tuh. Sekali putaran mungkin belum tersentuh betul hatinya. 2 kali belum tersentuh, 3 kali udah mulai lulu, 4 kali serius anak nih, 5 kali
Oh, 6 kali dikasih ke 7 kali. Ambillah tadi. Begitu. Walaupun tak punya duit dia, walaupun tidak punya duit dia Pak, dijualnya emasnya. Inilah cincin awak lah itu. Begitu pula 7 kali. Awak kepada Allah juga begitu, muter ya kali. Habis itu Bapak masuk ke dalam rumah, ditambah lagi makam Ibrahim, tambah minta lagi. Kemudian Haji Ismail masuk ke rumah Allah. Kalau masuk ke rumah Allah bisa enggak Pak berdialog langsung dengan Allah Pak? Selesai Bapak di makam Haji Ismail, Bapak kemana? Langsung menuju ke Safa Marwah. Tapi sebelum Safa Marwah itu Bapak disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat setelah sholat sunat Bapak minum air Zam-Zam. Apa kata Nabi? Perbedaan orang munafik dengan orang beriman minum air Zam-Zam. Orang munafik minum air Zam-Zam sedikit saja. Sementara orang beriman minum air Zam-Zam sampai kenyang. Sampai apa Pak? Kenyang. Karena kata Nabi SAW, air Zam-Zam itu minuman sekaligus makanan. Bapak obat aja. Memang dia bapak obat ya. Allahumma inni, baca doanya Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'un min kulli da'in wa saqam. 3 dia minta. Ya Allah, berikan aku ilmu yang penting bagi kita itu Pak, ilmu yang bermanfaat. Dengan lewatnya air ini, lewatkan pula ilmunya. Masukkan ilmunya. Dengan masuknya air ini, masukkan pula ilmunya. Ilmu hikmah maksudnya. Ilmu hikmah. Ilmu apa Pak? Hikmah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilman nafian wa rizqan. Enggak ada guna ilmu kalau tak punya rezeki. Karena kita hidup di dunia ini butuh rezeki, bagi-bagi sama orang, ya kan? Habis apa? Wasyifaan min kulli da'in wasaqam. Enggak ada gunanya rezeki kalau tak sehat penting ternyata. Sehat penting. Penting enggak Pak? Penting, jawablah. Penting. Habis apa? Rezeki penting enggak? Penting. Ilmu. Tapi yang paling tinggi di antara semua itu apa? Ilmu. Yang paling penting apa? Ilmu. Kalau Bapak punya ilmu, Pak, sakit-sakit enggak masalah betul. Asalkan Bapak punya ilmu. Gitu kan? Enggak punya duit pun enggak masalah ilmu. Enggak masalah juga. Tapi badan sehat, ilmu tak ada. Kira-kira gimana, Pak? Jadi binatang buas dia. Binatang buas dia. Benar enggak, Pak? Jawab iya aja. Iya gitu. 3 tuh Pak minta tuh. Ilmu yang bermanfaat. Habis itu apa? Rezeki. Habis itu apa? Sehat badan. 3 itu Pak minta. Banyak-banyaklah minum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu dia makanan sekaligus, dia minuman sekaligus makanan. Bapak kalau kelaparan di Mekah tadi, saya begitu Pak. Begitu saya. Pas saya kelaparan ketika haji apa? Haji apa Pak? Haji koboi. Sekarang orang haji backpacker, namanya bagus sekali. Padahal di gelandangan itu. Sama aja itu. Backpacker. Kemana-mana bawa tas gitu kan. Kalau seandainya lapar, nggak ada duit untuk beli nasi kebuli yang harganya 15 real, tak ada duit, gimana caranya? Pergi ke Masjidil Haram, minum air Zam-Zam sampai kenyang. Itu udah kenyang lah. Kenyang itu. Pokoknya ini Zam-Zam aja minum Pak. Itu dulu saya haji pertama itu Pak. Ampun saya haji pertama. Tapi indah Pak. Untung saya haji dulu Pak. Coba sayang kalau nggak haji sekarang Pak. Kalau haji nggak dulu gimana Pak? Tak akan berangkat saya haji, tak akan berangkat. Lama mungkin berangkatnya haji, nunggu 30 tahun. 30 tahun. Bapak daftar sekarang usia Bapak 50, 80, Bapak akan berangkat. Itu pun kalau udah umur, kalau enggak. Itulah 30 tahun sekarang nunggunya Pak. Kalau Bapak jemaah plus bisa berapa tahun? 5 tahun. 7 tahun ada. 5 tahun oke, 5 tahun. Tapi pas 5 tahun untuk daftar pertama untuk dapat porsi berapa? Bayar $5.000. Berapa Pak? Pakai dolar ya, $5.000. $5.000 itu 80 juta. Itu sekali dapat porsi. Kalau sementara kalau haji reguler berapa bayar? 25 juta. Pakai rupiah dia, pakai rupiah. Sementara kalau jemaah plus $5.000, 80 juta. Habis itu kalau Bapak terpanggil 5 tahun berikut, Bapak harus melunasi. Berapa jemaah plus bayarnya?
$15.000. Berapa Pak? Bukan $15.000, $15.000. Di rupiah kan sekitar 250 juta. Berarti Bapak bayar berapa? 330 juta untuk haji plus. Untuk Bapak haji plus. Itu dapat Pajero satu ya Pak Ji ya? 330 dapat Pajero enggak Pak? Yang second ya, yang second Pak ya. Yang second Pak. Ya agak dibawakan dikit. Agak ada expander itu, expander. Disebut pula merek orang. Ya kan? Itu kan dapat itu kan? Dapat itu 331 orang. Kalau Pak berdua dengan istri 660 juta itu haji plus nunggu 5 tahun. Oh. Kenapa Pak? Wah 25 juta 30 tahun Pak Haji. Ya lama betul. Makanya Bapak kalau punya anak, katanya saya sebelum tahu ini, saya ingin coba-cobalah. Katanya anak kita kan sudah punya nik Pak. Kan ketika dapat apa tuh Pak? Dapat apa tuh Pak? Akte kelahiran itu kan udah nik di situ. Ketika kita bawa apa Pak? Bawa kartu keluarga kan sudah ada tuh niknya tuh. Katanya boleh mendaftar dengan nik itu. Rencana tuh kalau Bapak punya anak kecil langsung Pak daftarkan kalau Bapak punya duit. Tunggu aja 30 tahun nanti langsung anak itu berangkat. Nah, cuman dia berangkatnya sendiri tanpa suami kan. Padahal dia sudah nikah kan usia 30 itu ya. Terserah dia lah, terserah nanti. Hah? Apa Pak? Suaminya belum dapat, istrinya belum dapat kalau Pak punya anak. Makanya pas ketika bayi itu langsung nikah kan. biar gimana ya? Biar nanti kamu berangkat berdua gitu. Yang mana ulang? Bayi langsung nikah. Ya Allah. Itu masih Indonesia masih 30 tahun. Tapi Malaysia 100 tahun kata dia Pak. Penungguan 100 tahun Malaysia Pak. 100 tahun gimana caranya itu Pak? Tapi orang heran nggak putus asa tetap aja dia daftar. Tetap aja dia daftar. Walaupun 100 tahun mustahil akan berangkat. Allahu a'lam. Pak, udah habis waktu saya nih Pak. Bapak ketawa aja. Sampai di mana tadi Pak? Sampai sa'i 100 tahun bukan. Sampai sa'i. Selesai sa'i Pak. Bapak tadi tawaf, selesai tawaf tadi berdoakan Hijr Ismail segala macam minum Zam-Zam. Habis itu sa'i Safa Marwah. Sa'i itu artinya usaha. Usaha tetap Safa itu membersihkan hati. Nanti terakhir nanti di Marwah. Marwah itu nanti punya wibawa, ya kan? Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Tapi doa yang paling terkenal antara pilar hijau itu apa? Rabbighfir warham. Ya Allah, ampuni aku, kasihani aku ya Allah. Rabbighfir warham wa'fu wa takaram. Maafkan aku, kau maha mulia ya Allah, maafkan aku. Minta maaf lagi Pak. Wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lam. Ampuni dosaku yang kau tahu. Yang kau tahu ampuni, minta ampun lagi. Wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma lam na'lam. Engkau tahu, aku tak tahu. Inna ta'lam. Ta'fu wa takaram. Apa tambahlah Pak. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma lam na'lam innaka antallah azul akram. Engkau Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi minta ampun aja sih itu Pak. Minta ampun sama minta rahmat itu yang kita butuhkan. Ampuni aku, sayangi aku, ampuni aku, sayangi aku, ampuni aku, sayangi aku. Itu ya. Iya kan? Itu Pak doakan itu. Selesai Bapak atau habis itu tahalul. Tahalul itu maksudnya apa Pak? Memotong rambut. Maksudnya bukan potong rambut aslinya itu. Aslinya itu menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita itu ketika kita ihram, kita tidak boleh mengapa-apakan badan kita. Kan boleh Pak ya? Mencukur rambut nggak boleh, motong kuku nggak boleh. Jangankan itu Pak, setiap daun-daunan itu tak boleh Bapak potekin, itu nggak boleh Pak. Itu ketika kita sedang memakai baju ihram. Tapi sekarang malah terbalik. Allah suruh apa? Potong rambut. Potong rambut itu maksudnya Pak, menyerah kepada Allah. Ya Allah, harusnya bukan rambut yang ku kasih kepadamu, tapi apa? Leherku, bunuh aja lah ya Allah, ambil aja aku, ini bukan siapa-siapamu.
Ya kan? Bukan apa-apa mau ambil leherku. Tapi Allah tak seperti itu. Allah bilang apa? Cukup tandanya kau menyerah betul kepadaku, harusnya lehermu aku potong. Tapi apa? Rambutmu saja, tanda buktinya bahwa kau menyerah kepadaku. Ya kan? Ya Pak ya? Makanya di situ pas kita cukur rambut, kok doanya Bapak? Allah, doa Nabi apa? Allahumma arham muhallikin. Ya Allah, rahmati orang yang botak habis. Allahumma arham muhallikin. Ya Allah, rahmati orang yang bebotak habis. Ya Allah, rahmati orang yang botak habis. Baru terakhir, rahmati pula orang yang memotong sedikit. Jadi Pak, kalau kita memotong rambut di situ sampai botak, itu sunnahnya. Tapi kalau sedikit, kurang sunnahnya. Surang sunnahnya. Tapi sebenarnya botak itu penting. Maka kalau Bapak bebotak di situ pahalanya besar. Tapi kalau Bapak bebotak di Indonesia ini, makruh hukumnya. Jadi Bapak botak aja di kepala Bapak di sini kan makruh hukumnya. Tapi kalau di sana sunnah hukumnya. Dibalik sama Allah, Pak. Dibalik sama Allah. Kira-kira begitulah. Serasa Bapak capek betul dengar saya. Selesai tahlul ngapain, Pak? Selesai ibadah tertib yang terakhir yang keenam kan? Tertib berarti selesai sudah. Selesai Bapak apa? Bukan, selesai haji. Selesai haji berarti taruhlah Bapak tadi ihram itu tanggal berapa? Tanggal 14. Haji itu semua coba tanggal 14. Selesai? Sudah selesai. Berarti Bapak sudah dapat gelar haji, Pak Haji. Udah boleh diambil Pak Haji kan? Udah selesai itu? Udah mulai pulang. Baik pulang ke Ke kampung halaman tuh, kemana-mana pulang ke lah situ. Kemudian hari-hari itu tanggal 14 Bapak ngapain aja? Ya sholat aja, kalau masih nunggu sholat, bolak-balik itu kan. Itu aja. Berarti haji itu hanya di mana letaknya Pak? Di Mekah aja. Di Madinah? Enggak ada. Madinah hanya ziarah aja. Tapi di Madinah keutamaan luar biasa. Ada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ziarah kepadaku dalam keadaan aku sudah meninggal dunia, sama dia seperti ziarah kepadaku dalam keadaan hidup. Makanya Bapak Allahumma sholli alaihi wasallam, Nabi itu tahu itu. Pasti nanti Bapak akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi terutama di Makkah, di Madinah itu ada apa namanya Pak? Raudhah. Raudhah itu adalah taman dari taman surga. Yang masuk ke situ berarti di ibarat sudah masuk ke dalam surga, karena satu-satunya tempat nanti yang Allah angkat, tempat yang Allah angkat nanti masuk ke dalam surga itu adalah apa Pak? Raudhah itu. Raudhah itu diangkat nanti. Bapak nanti Allah itu akan berkata, ya Allah ini orang ini pernah kita kasih masuk dia ke dalam surga ya Allah. Karena Raudhah diibaratkan Allah dalam hadis Nabi itu dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dia bisa bicara seperti manusia. Dia akan tunjuk orang-orang yang pernah duduk di sana dengan Sianu Pak Haji Iman tuh, Pak Haji Iman dah pernah duduk nih. Apa namanya Pak Haji Atma dah pernah duduk nih. Ayo panggil masuk. Gitu. Ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Pak capek betul kan? Misalnya kan. Nah, Bapak cukup ya Pak ya. Cukup. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat ya Pak ya. Sehat. Alhamdulillah tadi kita sudah kurban. Kemudian kita sudah ceritakan juga tentang haji. Semangatlah haji. Semangatlah untuk berkorban. Kenapa Pak? Karena semua itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau di sini kita mendekatkan dengan cara berkorban, kalau di sana nanti kita mendekatkan diri betul-betul datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Ya Allah, berikanlah kami berkah bisa mendatangi Masjidil Haram. Allahumma rzuqna ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua tanah suci Mekah Al-Mukarramah, berhaji dan berumrah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau Kau yang berkehendak, tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Kalau Kau izinkan kami akan berangkat, tentu kami akan berangkat ya Allah.
kami serahkan diriku kepadamu ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.